Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Hati yang Mengampuni. Yang akan kita ambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Kita awali dengan doa. Tuhan, Engkau selalu bertahta di dalam puji-pujian umat-Mu. Kami bersyukur. Sekarang berbicara kepada kami Tuhan, lawat kami umat-Mu. Bantu kami mengerti, dan saat kami mengerti, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu secara aktif, dan kami diberdekakan. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus berkata, ini perkataannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini luar biasa. Terekam perkataannya ini yang disampaikannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Waktu kita membaca ini, kalau kita membayangkan bagaimana agoninya di kayu salib, waktu melepaskan kata-kata seperti berikut. Ya Bapa, secara aktif. Dia mengambil inisiatif, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini kita lihat mereka tidak tahu. Dia membuat sebuah alasan untuk boleh mengampuni. Ya, kita mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti pernah menyesali masa lalu kita dan mencoba untuk melupakan segala dosa dan kesalahan kita serta kejahatan kita di masa lalu. Perasaan kita sangat mirip dengan karakter komik yang luas beredar di Amerika Serikat di sini, Peanuts, yaitu Linus. Karakter pertama Linus. Linus ini berkata, mungkin kita seharusnya berpikir tentang hari ini saja, nggak usah ada penyesalan masa lampau. Itu perkataan Linus. Nah, Charlie Brown, karakter yang lainnya menjawab, tidak, itu namanya menyerah. Kita tidak akan membuat sebuah perubahan. Aku masih berharap hari kemarin akan memberi sesuatu yang lebih baik. Artinya, jika aku pindahkan, aku sesali hari kemarin, aku perbuat sesuatu yang lebih baik pada hari ini, aku akan melakukan sebuah kebaikan yang jauh lebih daripada apa yang aku lakukan kemarin. Sebuah buah pertobatan diajukan oleh Charlie Brown. Sesuai dengan searah dengan Alkitab. Nah, kita memang tidak pernah dapat mengubah masa lalu kita, dan masa lalu itu tetap selalu ada di sana tergores, tidak berubah. Ya, namun kita dapat belajar dari kesalahan, dosa, dan kejahatan masa lampau kita. Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita dapat menggunakan pengalaman itu untuk membuat masa depan kita lebih baik. Ya, itulah yang dilakukan Yohanes Markus. Ia telah memulai perjalanan misinya bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Tetapi saat ia memasuki Asia Kecil, ia meninggalkan mereka dan pulang ke tempat asalnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 13, ayat yang ke-13, Kisah Para Rasul 15, ayat yang ke-38. Nah, tidak ada penjelasan tentang alasan kepergian daripada Yohanes Markus ini. Tetapi Rasul Paulus menganggap itu sebagai pembelotan yang sangat memalukan. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti di sana. Menyimpan kesalahan ini, tidak. Selanjutnya, Yohanes Markus menjadi kawan sekerja Barnabas. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Kita tidak mengetahui detailnya. Nggak ada di dalam Alkitab detailnya. Yang pasti, Yohanes Markus berubah dan berbaikan dengan Paulus. Kolose 4 ayat 10 dan 11. Tertulis, mencatat semuanya ini. Ketika Paulus berada di penjara, menunggu pelaksanaan hukuman mati,
ia meminta Timotius untuk datang dengan mengajak Yohanes Markus ini. Ia menganggap pelayanan Yohanes Markus penting baginya. 2 Timotius 4 ayat 11. Terjadi perubahan. Mereka berbaik, menerima satu dengan yang lainnya. Keadaan menjadi lebih baik. Kita tidak dapat menghapus masa lalu. Kita tidak dapat melupakan masa lalu, tapi kita dapat berpikir dari sisi yang lain, perspektif yang lain, pola pandang yang lain, sehingga mengampuni apa yang tidak pernah dapat kita lupakan, menciptakan sebuah cara baru untuk mengingatnya, karena kita sekarang memandang melalui informasi baru, perspektif baru, sudut pandang baru. Nah, kita dapat belajar dari masa lalu ini. Saat kita membawa segala dosa, kesalahan, dan kejahatan kita kepada Tuhan dan mencari pertolongannya, kita dapat menjadi orang yang lebih baik di hari ini, esok, dan selanjutnya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita memulai lagi bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang membimbing, menggandeng kita ke tempat yang benar. Nah, kata-kata yang tertulis dalam Lukas 23:34 yang kita kutip tadi yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lihat ya perkataan Yesus ini langsung perkataan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia nggak berpikir seperti ini, aku disakiti, mereka sengaja melakukan ini kepadaku. Yesus memandang di luar itu. Sehingga Alkitab di dalam hal ini, perkataan pertama yang penting itu adalah, apakah kita sanggup memandang tembus luka-luka kita ini? Tembus kepahitan kita ini. Bisa nggak kita memandang itu? Yang lalu saya berkata, jika seorang bayi bermain lumpur, badannya penuh dengan lumpur, semua orang tahu bayi ini kotor. Tapi apakah kita dapat memandang tembus lumpur tersebut sehingga melihat bayi yang bersih? Ini yang dilakukan Yesus. Dia tembus pandang kesakitannya, dia tembus pandang persoalan pribadi yang dilakukan menyakiti dia. Karena misi yang dibawanya ini adalah mati untuk menebus dosa. Ini pengajaran yang penting, perkataan penting yang tidak terdapat di dalam kitab suci manapun juga. Nah, yang Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, adalah kata pertama dari 7 kata terakhir Yesus yang ia ucapkan di kayu salib. Jadi di kayu salib itu ada 7 perkataan. Kata pertama itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata pertama. Terpenting karena dia datang untuk mengampuni, menebus dosa. Nah, pernyataan yang kuat ini telah ditafsirkan dalam beberapa cara yang menyingkapkan aspek-aspek mendalam dari karakter Yesus dan misinya. Ini karakternya, ini dia sejatinya. Karena dia memang datang untuk itu. Saat kita membaca pernyataan Yesus ini, kita menemukan bahwa yang menonjol dari pernyataannya ini adalah compassion-nya, belas kasihnya, dan mercy-nya, belas kasihannya. Compassion and mercy. Belas kasih dan belas kasihan bahasa Indonesianya. Nah, semuanya ini tidak terbatas. Belas kasih dan belas kasihan. Compassion and mercy. Without limit. Bayangkan dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan agoni, terpaku, sakit, sulit bernafas. Dia melepaskan sesuatu seperti ini dari hati yang terdalam. Ini menunjukkan belas kasihan yang tidak terbatas ini. Mercy. Non-limit. Bahkan terhadap mereka yang secara aktif terlibat dalam penyalibannya, dia memilih untuk secara aktif, proaktif melepaskan pengampunan ini. Meskipun ia menanggung penderitaan dan ketidakadilan yang sangat besar, perhatian utamanya adalah untuk mengampuni para penganiayanya.
Mungkin kita bersahabat, ya karena dia Tuhan. Adakah manusia seperti itu? Saya teringat satu saat ini, muncul dalam pikiran saya. Nelson Mandela, Presiden dari Afrika Selatan ini yang kurang sekian tahun, dikencingi. Hari pertama dia menjadi presiden, dia kembali kepada penjara sipir itu yang mengencingi dia. Penjara sipir ini ketakutan karena sekarang dia berhadapan dengan presiden. Artinya pada saat itu dia tidak memikirkan bahwa orang ini suatu saat dapat naik ke atas. Dia hanya memikirkan ini orang penjara. Orang yang tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai nilai sebagai manusia. Dikencingin. Yang dilakukan Presiden Nelson Mandela pada waktu itu adalah dia datang untuk merangkul orang ini dan mengucapkan kata-kata. Aku mau engkau tahu bahwa aku telah mengampuni engkau. Jangan lakukan ini lagi kepada siapapun. Perkataan Yesus, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini manusia yang dikencingi, dihina, direndahkan, dilecehkan. Nelson Mandela yang mempunyai kuasa untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara. Dia tidak lakukan itu. Dia tidak menyalahgunakan kuasa yang ada pada dia selaku presiden. Commander of Chief. Dia nggak lakukan itu. Instead, dia merendahkan dirinya datang ke penjara itu menghadapi orang ini untuk memberitahu kepada dia bahwa ia telah mengampuni orang ini sejak hari pertama dia dikencingin. Dan menasihatkan untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, yang kedua, Yesus menginisiasi secara proaktif dan aktif untuk memohonkan pengampunan bagi mereka yang mengingini nyawanya. Permohonan Yesus mencakup alasan. Alasan apa yang diajukannya supaya Bapa mengampuni? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa benar demikian? Kita pelajari lebih lanjut. Ini merupakan bahwa mereka yang terlibat dari para prajurit Romawi yang melaksanakan perintah hingga para pemimpin agama kaum Farisi, the Jews, dalam bahasa Yohanes, di dalam kitab Injil Yohanes ini, dalam New King James Version, mereka yang mengatur kematiannya ini, dari para pemimpin agama ini, bertindak berdasarkan kurangnya pemahaman yang benar itu. Mereka melakukan ini berdasarkan pemahaman yang kurang benar. Mengapa harus marah kepada Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat? Mengapa harus dia mati kalau dia melakukan suatu kebaikan? Mengapa harus marah kalau dia mengatakan sebuah kebenaran? Bukankah ini persoalan pribadi? It is more about them, the Pharisees, rather than about Jesus. Coba pikirkan tentang ini. Yesus mampu menembus pandangan-pandangan picik ini, menembus pandang terhadap kesengsaraan yang dipikulnya. Untuk sampai kepada titik memberikan pengampunan, sanggup tembus pandang melihat bayi kotor penuh lumpur ini, sehingga kita dapat melihat seorang bayi yang bersih sebelum dia bermain lumpur. Seorang manusia yang bersih sebelum dia bermain dengan dosa. Seorang manusia dengan hati yang mulia sebelum dia berkecimplung dalam dunia kejahatan. Bisa nggak kita memandang sesuatu seperti itu? Nah, ini tidak berarti memaafkan atau let go atau membenarkan tindakan mereka, tapi memberikan konteks untuk permohonan Yesus untuk secara aktif memohonkan pengampunan bagi mereka yang mengingini nyawanya. Penting untuk dicatat bahwa ketidaktahuan ini tidak berarti mereka tidak menyadari tindakan fisik tersebut. Ketidaktahuan mereka lebih kepada makna penuh tentang siapa Yesus dan besarnya dosa mereka yang mengingini nyawanya. Dia memberi peringatan ini waktu Yudas mengkhianati dia. Tentang ini. Ya. Saya ingat seorang ibu orang hitam di sini yang anaknya dibunuh. Pada waktu sentence dibacakan oleh hakim, dia memohon kepada hakim, bolehkah saya memeluk orang yang telah membunuh anak saya ini?
Kaget semua hadirin yang ada di sana. Dia memeluk, dia mengatakan, aku memaafkan kamu. Maukah engkau menjadi anakku pengganti anak yang sudah nggak ada? Jalankan dulu hukuman ini. Keluar dari penjara, dia masuk tinggal bersama ibu ini. Kita melihat sebuah kebodohan. Tapi pada waktu saya merenungkan ini, membayangkan apa yang dilakukannya ini, hati orang ini luar biasa mulianya. Saya belum tentu sanggup melakukan itu. Yesus mengambil inisiatif untuk berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Pernyataan ini menggenapi nubuat perjanjian lama dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12 yang menyatakan bahwa Mesias akan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Sekian ratus tahun sebelumnya. Bahkan di saat-saat terakhirnya Yesus bertindak sebagai perantara antara manusia yang berdosa dan Allah Bapa. Yesus menjadi pendamainya, menjadi jembatan agar manusia yang berdosa ini diampuni dan dapat menyeberangi Yesus yang adalah jembatan untuk sampai kepada Allah Bapa. Memohonkan pengampunan dosa agar manusia yang berdosa tidak ditimpa murka Allah, tetapi berbalik dari jalan mereka yang berbuat jahat dan bertobat. Hold on, Father. Tunggu. Jangan timpakan murkamu. Aku akan tanggung semua dosa mereka itu. Di kayu salib dia serukan ini. Bapa memalingkan wajahnya muak terhadap dosa dan kejahatan ini. Dia menghadap manusia yang telah diampuni ini, merentangkan tangannya agar dapat merangkul mereka. Welcome to my kingdom. Yesus saat itu mengalami kesepian yang luar biasa. Bahkan satu malaikat pun tidak ada saat dia tersalib. Namun pada waktu dia bangkit ada malaikat. Waktu dia lahir ada malaikat. Tidak pada waktu dia mati. Dunia sepi. Dia mati dalam kesepiannya karena dosa manusia. Allah Bapa memalingkan wajahnya. Muak. Dia harus mengorbankan anaknya. It pleases him. Bahwa anaknya diremukkan demi manusianya. Yesus bukan hanya mengajar. Dia secara aktif melakukan apa yang diajarkannya ini. Kata-kata Yesus menjadi contoh utama bagi para pengikutnya dan kita sekalian yang hidup pada hari ini tentang cara menanggapi musuh dan orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Ia mengajar para pengikutnya untuk mengasihi musuh mereka dan berdoa bagi mereka yang menganiaya mereka. Matius 5 ayat 44, dan di sini ia mewujudkan ajaran itu dengan sempurna. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat kita marah, kita bukan hanya merasakan panasnya amarah tersebut sampai ke ubun-ubun. Kita bukan hanya merasakan panasnya api kemarahan itu, tapi kita sendiri menjadi tungku api itu yang dapat mencelakakan kita. Kita meminum racun dan mengharap orang yang kita benci itu mati. Sebuah kebodohan. Kita menggenggam bara api yang panas di tangan kita. Sebelum kita lemparkan kepada orang menyakiti kita, kita mencelakai diri kita terlebih dahulu. Yesus tidak lakukan ini. Dia mengajak kita untuk menyelami apa yang dikatakannya pada hari ini. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada suara yang berbisik dalam hati saya waktu saya mengucapkan ini. Ada seseorang yang berkata, itu gua. Kita kembali kepada Tuhan supaya kita dapat mengampuni, supaya kita dibebaskan dari keterikatan ingin balas ini. Doa, permohonan pengampunan yang Yesus panjatkan di kayu salib, bukan hanya berlaku untuk saat itu saja, tapi juga sampai hari ini. Ia tetap bersyafaat bagi kita sekalian yang percaya kepadanya sampai hari ini. Dia berdoa bagi kita. Dia intercessor kita. Meskipun diucapkan pada saat ia terpaku di kayu salib, dalam keadaan agoni, dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan senang. Doa ini juga dimaksudkan sebagai undangan untuk memanggil orang-orang berdosa untuk berbalik dari jalan mereka yang jahat dan menerima anugerah pengampunan dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus.
yang membayar upah dosa orang percaya kepadanya ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dan seruan awal untuk pengampunan ini menggaris bawahi kesediaan Allah untuk mengampuni mereka yang datang kepadanya. Implikasi teologisnya ini seperti apa? Beberapa penafsiran teologis menyelidiki lebih dalam. Bukan berhenti sampai di sana, menyelidiki lebih dalam. Yang menunjukkan bahwa doa ini menyoroti ketegangan antara keadilan ilahi dan belas kasihan. Allah itu adil. Dosa harus dibayar. Hukuman harus terjadi, ditimpakan kepada orang yang berdosa. Orang yang melakukan kejahatan, orang melakukan dosa, harus membayar upah kejahatannya. Karena Allah itu adil. Tapi dalam keadilannya ini, dia berkata, biarlah aku yang membayarkan upah dosa tersebut. Jangan mereka yang menanggung, aku aja yang menggantikan mereka. Inilah keadilan itu, inilah cinta kasih itu. Sehingga orang berdosa yang percaya kepadanya, diampuni, dosanya tetap dibayarkan oleh Yesus. Upah dosanya. Dia menanggung penderitaan itu bagi kita. Waktu kita berpikir sampai di sini, coba berhenti sejenak berpikir. Masih maukah kita tetap hidup di dalam dosa dengan sengaja? Sementara dosa memiliki konsekuensi, keinginan Allah untuk rekonsiliasi dan pengampunan yang dimungkinkan melalui pengorbanan Yesus. Dia tetap ingin berkonsiliasi. Ini perbuatan aktif, proaktif malahan. Sesuai dengan Kejadian 3:15, the first gospel, berita baik itu. Intinya, Lukas 23 ayat 34 yang kita baca tadi mengungkapkan isi hati Yesus yang terdalam. Hati yang dipenuhi dengan kasih yang tidak pernah dapat tergoyahkan. Belas kasihannya dan keinginannya untuk mengampuni bahkan para pemberontak yang paling berat sekalipun. Yang bahkan mengolok-oloknya saat ia terpaku di kayu salib dalam keadaan tidak berdaya ini. Dia dapat melepaskan dirinya, tapi dia berserah kepada kehendak Bapa. Bukan paku yang menahannya di kayu salib, tapi cinta kasihnya demi untuk memenuhi misi Allah Bapa membayar upah dosa manusia ini. Pernyataan Yesus dalam bentuk doa syafaat ini berdiri sebagai bukti kekuatan pengampunan yang transformatif dan berfungsi sebagai prinsip penuntun bagi kehidupan Kristen. Menelusuri apa yang terdapat dalam hati Yesus saat ia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, menunjukkan hati Yesus yang terdalam, yang penuh dengan belas kasihan. Compassion and mercy. Saat ia mengucapkan doa syafaat ini, ia sedang dalam keadaan tersalib. Ia sedang diselimuti oleh rasa sakit. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Sakit secara emosional dialaminya karena manusia ciptaannya menolaknya dan dosa yang ditanggungkan kepadanya membuat Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus Putra Tunggalnya ini. Secara emosional sakit banget ini. Penolakan terbesar, bahkan malaikat pun tidak hadir. Dia dalam keadaan kesendirian menanggung dosa, kejahatan, konsekuensi yang ditimpakan kepadanya dalam kesendiriannya. Bahkan muridnya pun kocak-kacir. Kecuali Yohanes Pembaptis, Maria ibunya, dan beberapa wanita lainnya berdiri di bawah kaki salib Yesus. Kita mengetahui siapa sahabat kita waktu kita susah. Ucapan nggak penting. Tindakan itu berbicara jauh lebih banyak. Matius 27 ayat 46 mencatat ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaan
seperti itu, saat seperti itu, kesunyian seperti itu, penolakan yang dalami seperti itu. Bukan hanya murid-murid yang melarikan diri, kecuali Yohanes yang berada di bawah kaki Yesus, yang tersalib, beberapa wanita lainnya, termasuk Maria ibunya yang melahirkannya. Allah Bapa pun memalingkan wajahnya dari Yesus putra tunggalnya, satu-satunya. Bahkan malaikat tidak ada yang hadir pada saat itu. Bayangkan kesunyian ini, penolakan ini. Putra Allah yang tidak berdosa diperlakukan seperti itu karena kita. Masih mau nggak kita melakukan dosa dengan sengaja? Merancangkan dosa. Inilah kesunyian terdalam yang dialami Yesus karena menanggung dosa dan kejahatan kita sekalian yang percaya kepadanya. Kita sebagai manusia kadang-kadang berpikir, kok dia nggak ngerti ya? After all what I did, setelah aku melakukan segalanya ini, kok dia nggak ngerti? Coba kita tanya kembali kepada diri kita. Kok kita nggak ngerti ya? After all what Jesus did on the cross for me. Setelah apa yang Yesus kerjakan bagiku, kita melupakan kebaikannya ini. Saya beberapa kali mengatakan ini, saat kita melakukan kebaikan, segera lupakan. Supaya kita tidak menuntut. Tapi saat kita menerima kebaikan, jangan pernah lupakan supaya kita hidup dalam ucapan syukur karena menerima kasih karunia anugerah Allah. Sehingga kita belajar bersyukur, melihat apa yang Yesus kerjakan juga di dalam kehidupan kita melalui orang-orang lain yang ditunjuknya. Sebuah permohonan dalam bentuk syafaat yang mendalam dan abadi banget, bukan? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Renungkan kata-kata ini. Bukan sekedar kalimat dari kitab suci. Ini adalah lensa yang sangat kuat untuk memahami hakikat pengampunan, tembus pandang daripada kepentingan sendiri. Tembus pandang daripada kejahatan orang yang akan diampuni. Tembus pandang daripada melihat bayi yang kotor ini. Tembus pandang daripada melihat kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Sehingga kita dapat melihat hatinya yang murni sebelum dia melakukan kejahatan ini. Namun kita perlu sebagai manusia menempatkan batasan-batasan demi untuk melindungi diri kita agar tidak terluka lebih lanjut. Mari kita uraikan lapisan-lapisannya dan jelajahi implikasinya sampai kita dapat menemukan mulianya hati, mulianya hati, mulianya hati yang dipenuhi pengampunan. Pada intinya, pernyataan ini yang diucapkan di tengah penderitaan yang luar biasa menunjuk pada sumber kasih sayang yang sangat dalam. Alih-alih melantunkan kata-kata kutukan atau menuntut balasan, ada seruan untuk pengertian. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan memohonkan pengampunan bagi mereka. Ampunilah mereka. Ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan dalam beberapa hal mendasar beroperasi dari tempat ketidaktahuan atau ketidaksadaran. Dengan pengertian mereka tidak berpikir lebih panjang sebelum bertindak melakukan kejahatan tersebut. Ini tidak selalu berarti kurangnya pengetahuan secara harfiah, bukan itu. Tetapi mungkin kebutaan terhadap konsekuensi sebenarnya dari tindakan mereka karena mereka mengikuti perasaan mereka lebih daripada berhenti sejenak untuk berpikir secara logika mereka. Mereka tidak berpikir lebih jauh terhadap dampak yang mereka akan timbulkan terhadap orang yang mereka celakai. Distorsi nilai-nilai atau keadaan emosional yang mengaburkan penilaian mereka. Contoh lagi, Kain dan Abel. Ya diikuti ini, dia nak memikirkan jangka panjang. Bukan hanya satu orang. Generasi apa generasi. Kita berasal dari Adam sampai hari ini. Bayangin satu manusia yang dibunuh ini oleh Kain. Dan Tuhan berkata, darah adikmu menjerit menuntut pembalasan. Yesus mengatakan ampuni. Perbedaan antara manusia dan Tuhan ini sendiri. Pertimbangkan, saya ajak. Pertimbangkan berbagai cara dari setiap sudut pandang yang ada tentang
ketidaktahuan, tanda petik ya, tentang ketidaktahuan ini yang dapat membawa kita kepada pengertian atau perspektif baru. Kan Yesus katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Coba kita uraikan ini, ketidaktahuan ini. Sehingga kita dapat mengerti dari perspektif yang baru, sudut pandang yang baru, informasi yang baru yang kita miliki, sehingga memampukan kita tembus pandang dari persoalan pribadi ingin membalas ini, tembus pandang daripada bayi yang kotor ini, tembus pandang daripada dunia kejahatan yang ada di dalam orang berbuat jahat kepada kita. Pertama, ketidaktahuan akan dampak. Saya katakan tadi mereka tidak berpikir panjang. Ignorance of impact. Mereka ignore. Terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak memahami kedalaman rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata atau tindakan mereka. Mereka mungkin begitu terperangkap dalam perspektif atau kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka gagal melihat kerentanan orang lain yang dapat terluka. Atau mungkin orang yang menyakiti kita juga adalah orang-orang yang tersakiti di masa lampau. Bahasa yang sering saya gunakan adalah hurt people, hurt people. Orang yang tersakiti menyakiti orang lain. Jadi mereka mendasarkan tindakan mereka pada pengalaman masa lalu mereka yang terluka dan mereka menafsirkan semua yang mereka baca, semua yang mereka dengar, semua yang mereka lihat melalui mata orang yang terluka. Mereka kembali ke dalam perbendaharaan kata-kata luka ini. Mereka berbicara tentang luka mereka, menafsirkan segala sesuatu berdasarkan luka ini. Kalau berhenti sejenak kita diam, memikirkan tentang apa yang akan dapat terjadi, kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Saya bersyukur 3-4 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang sebuah topik yang saya beri judul kebijaksanaan. Dan kemudian the poison of hatred. Dan kemudian kasih tidak menuntut. Dan hari ini kita masuk dalam hati yang mengampuni. Kita lihat benang merah ini di dalam seri khotbah ini, kalau dihubungkan Anda akan melihat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, ada gejolak emosional, ada emotional turmoil-nya. Orang yang terluka seringkali menyakiti orang lain, hurt people, hurt people. Tindakan mereka mungkin berasal dari rasa sakit yang mereka alami, ketakutan, atau kemarahan mereka sendiri yang belum terselesaikan, yang mendistorsi persepsi mereka dan mendorong perilaku mereka dengan cara yang mungkin mereka sesali di kemudian hari. Pada saat itu, pikiran sehat mereka mungkin dibutakan atau dilumpuhkan oleh penderitaan mereka sendiri sehingga mereka tidak dapat melihat nilai-nilai yang ada. Bagi orang yang tidak pernah mengalami luka-luka seperti ini, sulit bagi mereka untuk memiliki empati. Simpati pun sulit, apalagi empati. Untuk dapat mengerti tentang ini. Sehingga mereka lebih cenderung untuk menghakimi. Gua kok nggak gitu? Ini dia. Coba kita berempati merasakan kenakan sepatu mereka. Kita akan mengerti tentang hal ini. Bahasa kasih mereka itu adalah bahasa terluka. Pengondisian sosial atau societal conditioning ini. Kita semua dibentuk oleh lingkungan tempat kita tinggal. Mulai dari orang tua kita, kerabat terdekat kita, anggota keluarga kita, kemudian masuk sekolah, guru, teman-teman, kemudian lebih luas lagi, masyarakat setempat, tetangga, dan sebagainya ini. Kita terbentuk melalui itu. Terkadang perilaku yang merugikan tertanam melalui norma-norma budaya, ketidakadilan sistemik, systemic injustices, terlahir dalam minoritas, terkondem, atau pola interaksi yang dipelajari. Individu mungkin bertindak dalam kerangka yang tidak pernah mereka pertanyakan, tidak menyadari dampak buruknya.
Pokoknya benci. Mengapa benci? Karena sudah diajarkan dari kecil. Ada bangsa-bangsa tertentu, kalau kita buka mata kita tahu. Harus dibenci, harus dimusnahkan. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah juga, segambar serupa dengan Allah itu sendiri. Poin yang berikutnya itu adalah tentang spiritual blindness atau kebutaan rohani. Dalam arti yang lebih luas, tidak tahu dapat merujuk pada kurangnya kesadaran spiritual, terputusnya empati dan kasih sayang, atau kegagalan untuk mengenali nilai dan martabat orang lain yang melekat. Kita lupa memasukkan itu ke dalam nilai-nilai ini. Nggak tahu lain budaya, lain ketentuannya. Kita harus mengerti tentang kebudayaan di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada juga. Tindakan memohonkan ampun atas mereka yang telah menyakitkan kita, bahkan saat menghadapi penderitaan pribadi seperti yang dialami Yesus, mengungkapkan kapasitas yang benar-benar luar biasa untuk mencintai dan memahami. Tindakan ini mengalihkan fokus dari kesalahan dan hukuman kepada kemungkinan penebusan dan penyembuhan. Tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi kita sendiri. Kita dapat disembuhkan melalui pengampunan. Ya, bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi para pelaku. Bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Melalui pengampunan ini akan terjadi perubahan. Bagi kita yang merindukan hati yang dipenuhi belas kasihan untuk melepaskan pengampunan, permohonan ini menawarkan panduan yang mendalam. Maksudnya apa? Melalui pengampunan yang kita ulurkan melalui belas kasihan ini akan menumbuhkan empati. Kita akan cultivate empathy. Hal ini mendorong kita untuk melihat melampaui permukaan tindakan yang menyakitkan dan mencoba memahami motivasi dan keadaan yang mendasarinya. Kita mencoba menembus pandang ini dulu. Dapatkah kita melihat rasa sakit di balik kemarahan, di balik ketakutan, di balik agresi? Artinya, dapatkah kita melihat rasa sakit di balik kemarahan? Bisa nggak kita lihat dulu? Sakitnya menimbulkan apa yang dilakukan kepada kita. Melihat ketakutan di balik agresi. Bisa nggak kita lihat itu? Atau melihat ketidaktahuan di balik kekejaman. Bisa nggak kita mengerti ini? Siapa tahu mereka diajarkan untuk begitu kejamnya. Sehingga bayi pun dibunuh. Dibakar dalam oven dan sebagainya ini. 7 Oktober yang lalu. Di Israel. Nah, mampukah kita melihat hati yang murni sebelum terjadi pencemaran sehingga melalui pengampunan, pemulihan, melalui pertobatan terjadi? Di balik ketakutan ada agresi misalnya. Coba lihat pada binatang yang terus di pojokin sampai ke pojok dia menggigit. Ketakutan di balik agresi, kejam nih anjingnya kok galak banget. Bukan, kamu yang lakukan ini. Dalam keadaan terpojok dia bersifat agresif untuk membela hidupnya. Bisa nggak kita lihat ketakutan di balik agresi? Bisa nggak kita lihat rasa sakit dalam bentuk perbuatannya ini di balik kemarahan yang ada? Dan sebagainya ini tadi. Extending grace, bermurah hati. Mengenali potensi tidak tahu, memungkinkan kita untuk bermurah hati. Artinya to offer the benefit of the doubt. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mungkin menawarkan manfaat dari keraguan. Artinya saat kita ragu, kita tidak mengambil tindakan untuk menghakimi. The benefit of the doubt di sini dikatakan di Amerika. Dan membuka diri terhadap kemungkinan rekonsiliasi. Bahkan ketika terasa amat sulit. I give you the benefit of the doubt. Melepaskan kebencian. We release resentment.
Berpegang pada kemarahan dan kebencian dapat sangat merusak hati dan pikiran kita sendiri. Tadi saya katakan kita bukan hanya merasakan panasnya api kemarahan, tapi kita tungkunya yang memancarkan panas itu. Dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak tindakan mereka, kurang berpikir panjang, kita dapat mulai melepaskan cengkeraman kepahitan kita. Mencoba untuk memahami. We need to promote understanding to ourselves. Sikap mencoba untuk memahami ini juga memanggil kita untuk menjadi agen untuk mengerti atau memahami orang-orang lain di dunia ini, di sekitar kita. Dengan berkomunikasi dengan jelas, ditanyakan. Dengan mendidik diri sendiri untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dan dengan menumbuhkan empati, kita dapat membantu mengurangi tidak tahu yang mengarah pada bahaya. Yang lalu saya katakan, forgiving what we cannot forget, create a new way of remembering. Mengampuni apa yang tidak dapat kita lupakan, menciptakan cara baru untuk mengingatnya. Karena kita sekarang memiliki perspektif yang berbeda, informasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Pada akhirnya merangkul sikap, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, adalah perjalanan menuju transformasi yang mendalam. Tadi saya menggunakan istilah Yesus menjadi jembatan antara kita yang berdosa melalui pengampunan di dalam Yesus kepada Bapa. Transformasi, meninggalkan kejahatan menjadi manusia yang baru. Ini adalah tentang berpindah dari tempat menghakimi ke tempat belas kasihan. Dari keinginan untuk pembalasan kepada harapan untuk penyembuhan. Dan dari hati yang terbebani oleh kebencian ke hati yang dipenuhi dengan kekuatan pengampunan yang membebaskan. Bukan hanya diri kita, tapi juga orang yang kita benci. Ini adalah jalan yang sangat menantang, tetapi jalan yang menuntun pada kedamaian hati yang sejati dan dunia yang penuh, yang lebih penuh dengan belas kasihan. Transformasi kata kuncinya. Nah, bagaimana kita memahami Lukas 23 ayat 34 ini? Mari kita elaborasikan lebih dalam lagi. Lukas 23 ayat 34 yang mengatakan yang kita baca tadi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini adalah salah satu, tadi saya katakan, bahkan yang pertama dari 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum dia mengembuskan napasnya yang terakhir untuk bangkit kembali 3 hari berikutnya. Ini adalah ekspresi yang kuat dari karakter dan misinya. Berikut adalah beberapa pemahaman utama dari ayat ini. Tindakan pengampunan, an act of forgiveness, secara aktif dan proaktif. Di tengah rasa sakit yang menyiksa dan penderitaan yang tidak adil, di mana Allah Bapa memalingkan wajahnya untuk merangkul orang yang berdosa ini, karena dosa mereka diampuni ini di dalam Putra Tunggalnya. Perhatian pertama Yesus bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang menyalibkannya. Dia meminta Allah Bapa untuk mengampuni mereka. Ini menunjukkan kasih dan belas kasihan Yesus yang tidak terbatas, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Pada saat ia sedang aktif menderita, saat ia sedang merasakan sakit, sedang merasakan pelecehan, sedang merasakan penghinaan dan penolakan, dia mengungkapkan kata-kata ini. Ini isi hatinya. Abundance out of the heart, the mouth speaketh. Abundance out of the heart, the mouth speaketh. Keluar dari hati yang mendalam, mulut kita mengatakan sesuatu. Ini isi hatinya Yesus. Jadi dia meminta Allah Bapa untuk mengampuni mereka, dan ini merupakan atau menunjukkan kasih dan belas kasihan Yesus yang tidak terbatas bahkan terhadap musuh-musuhnya. Plea for ignorance. Jadi Yesus mencoba membela dan mengatakan ketidaktahuan mereka. Orang-orang yang menyiksa membunuhnya ini. Yesus memberikan alasan untuk permohonan dan pembelaannya. Dia menjadi lawyer bagi mereka. Pembela bagi mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Mereka nggak tahu sebenarnya. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa cara. Bagi para prajurit Romawi,
Sebagai prajurit, mereka hanya melaksanakan perintah. Mungkin tidak menyadari sepenuhnya makna penting Yesus atau klaim-klaimnya. Bahkan mereka mungkin tidak merenungkan saat mereka mendengarkan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahu kok sebenarnya mati kamu kalau kami lakukan ini. Tapi Yesus menggunakan ini dasar sesungguhnya. Mereka tidak berhenti sejenak untuk memikirkan ini. Efek panjang. Itu bagi para prajurit Romawi. Bagi pemimpin Yahudi, the Jews, dan orang-orang lainnya bagaimana yang mengejek dia saat di kayu salib itu. Orang lain kamu selamatkan, lepaskan dirimu sendiri. Itu diejek oleh orang Farisi dan orang-orang yang ada di sana menertawakannya. Meskipun mereka mungkin tahu siapa Yesus, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana ilahi. Kata kuncinya tidak sepenuhnya memahami rencana ilahi atau konsekuensi dari tindakan mereka. Ketidaktahuan mereka tidak menghapuskan dosa mereka, tetapi menyediakan dasar bagi pengampunan mereka melalui Yesus. Itu kalau mereka mau datang. Kemanusiaan secara keseluruhan, humanity as a whole kita lihat ya. Dalam pengertian yang lebih luas, dosa manusia berasal dari kurangnya pemahaman tentang jalan dan cara Tuhan yang sempurna dan beratnya tindakan kita terhadap pelanggaran yang kita timbulkan terhadap Tuhan yang Maha Kudus yang harus membayarkan upah dosa kita ini, upah kejahatan kita ini melalui darah Yesus di kayu salib. Nanti minta ampun aja. Dosa dulu. Jesus has paid in advance. Kan bukan itu tujuannya. Bertobatlah dan hasilkan buah yang menetap yang sesuai dengan pertobatanmu itu. Paulus mengatakan dulu mencuri, stop sama sekali, jangan mencuri. Saya tahu ada pendeta yang berkhotbah. Yang penting dia sudah bertobat sekalipun belum penuh. Dari 7 kali sehari berzina, 7 kali seminggu, sekarang kan tinggal 2 kali. Lumayan, bukan lumayan, dia belum bertobat, mati tetap masuk neraka. Jangan mengajar sesuatu yang salah. Tanggung jawab. Yang berikutnya itu adalah demonstrasi pengajaran Yesus, demonstration of Jesus teaching. Dia lakukan apa yang diajarkannya. Sepanjang pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengasihi musuh dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, dikatakan. Kalau orang minta berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Ini dia. Perkataannya di kayu salib adalah perwujudan utama dari ajaran ini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dia melakukan apa yang diajarkannya. Yang berikutnya syafaat dan mediasi. Ada intercession and mediation. Sebagai anak Allah, Yesus bertindak sebagai mediator antara manusia dan yang berdosa dan Allah Bapa. Doanya untuk pengampunan menyoroti perannya dalam menebus dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa orang percaya kepadanya. Yang tidak percaya ya tidak diampuni. Artinya mereka mengatakan kita bisa bayar sendiri kok. Kami bisa bayar sendiri kok. Kita selaku orang percaya, kita tahu kita tidak bisa membayarnya sendiri. Kita mau Tuhan Yesus membayarkan upah dosa kita. Karena itu kita beriman kepadanya. Yang berikutnya adalah panggilan untuk pengampunan. A call to forgiveness. Perkataan Yesus menjadi contoh yang kuat bagi para pengikutnya. Kita dipanggil untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Bahkan ketika itu sangat sulit. Doanya mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi ketidakadilan yang besar, pengampunan adalah mungkin dan mencerminkan karakter Allah. Makna teologisnya apa di dalam hal ini? Atonement. Atonement artinya penebusan. Ayat ini dilihat oleh banyak orang sebagai bagian dari pekerjaan penebusan Yesus di kayu salib. Atonement. Karya penebusannya.
di mana Yesus menanggung dosa-dosa manusia secara langsung di kayu salib bagi orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya. Doanya untuk pengampunan mengantisipasi kemungkinan rekonsiliasi antara Allah dan umat manusia yang percaya kepada Yesus. Bertobat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Kasih karunia dan belas kasihan, grace and mercy. Kita lihat makna teologisnya. Doa tersebut menggambarkan kasih karunia dan belas kasih Allah. Bahkan kepada mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kita semua bertanggung jawab atas kematian Yesus di kayu salib melalui dosa dan kejahatan kita. Makna teologis lainnya adalah love, kasih. Doa tersebut merupakan demonstrasi yang mendalam tentang kasih Allah yang tanpa syarat bagi manusia. Bahkan dalam menanggapi keadaan kita selaku manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kejahatan. Allah tetap mengasihi kita tanpa kondisi. Dia nggak punya kondisi. Kalau kondisi kita nggak mungkin diampuni. Harus perfect. Dalam keadaan berdosa kita diterima. Agar kita dapat diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki. Karena itulah kasih bukannya kasih sampai kita memberikan ruang kepada orang yang kita kasih untuk membuat kesalahan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Singkatnya, Lukas 23 ayat 34 adalah ayat penting yang menyingkapkan kedalaman kasih Yesus, perannya sebagai pendoa syafaat, dan komitmennya untuk mengampuni bagi orang yang percaya kepadanya, bahkan saat menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa, agoni, sakit, dan sebagainya ini. Fisik maupun emosional. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat bagi orang percaya untuk memberikan pengampunan yang sama kepada setiap orang yang berbuat salah kepada kita. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah kami seperti kami juga. Refleksinya mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Seruan untuk pengampunan karena kasih yang dalam. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penting kita dengungkan agar kita dapat meresapi ini. Sehingga kita dapat berjalan dalam sepatu Yesus itu. Ini adalah ayat yang sangat kuat dan menyentuh yang dikaitkan dengan Yesus saat ia tergantung di kayu salib. Ayat ini berbicara tentang karakternya, belas kasihnya, dan kedalaman kasihnya tanpa batas, bahkan saat menghadapi penderitaan yang tidak pernah dapat kita bayangkan. Berpikir tentang seruan ini, thinking about what Jesus said on the cross being the first statement. Father, forgive them for they know not what they are doing. Ya, berpikir tentang seruan ini. Ada beberapa lapisan makna muncul dalam pikiran. Yang pertama, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Unconditional love. There is no condition. Bahkan dalam penderitaannya, perhatian utama Yesus bukanlah pada dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang menyakitinya. Tembus pandang bahwa manusia itu diciptakan pada awalnya saat dia menciptakan baik adanya, segambar serupa dengan Allah. Kejahatan masuk, dia tembus pandang kejahatan ini, melihat hasil akhirnya, final result, yaitu manusia yang bertobat. It's all worth it. Dia sanggup melihat itu. Kasih tanpa pamrih ini, yang bahkan diberikan kepada para penganiayanya, merupakan landasan ajaran Kristen. Ketidaktahuan manusia, dalam arti human ignorance, masuk juga dalam lapisan makna ini. Frasa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat menunjukkan kurangnya pemahaman di pihak mereka yang terlibat dalam penyalipannya. Ini bisa merujuk pada prajurit-prajurit Romawi yang hanya mengikut perintah, atau mungkin bahkan ketidaktahuan mereka tentang apa yang Yesus telah lakukan dalam pelayanannya selama ini dan tentang identitasnya sebagai putra tunggal Allah Bapa. Prajurit yang satu berkata, sungguh dia anak Allah. Setelah dia mendengar guntur berbunyi dan bumi terbelah melalui earthquake ini. Orang-orang mati pada bangkit pada waktu itu, dikatakan Alkitab. Permohonan belas kasih, a plea for mercy.
permohonan belas kasih, a plea for mercy. Ini adalah permohonan langsung kepada Allah Bapa untuk pengampunan atas nama umat manusia yang percaya kepadanya. Tindakan perantaraan ini menyoroti peran Yesus sebagai mediator antara Tuhan dan umat manusia yang percaya kepadanya. Teladan pengampunan. Kita lihat juga di sini, a model for forgiveness ini kita lihat. Pernyataan ini telah menjadi contoh yang kuat bagi banyak orang sepanjang sejarah, mendorong mereka untuk memberikan pengampunan bahkan dalam situasi yang paling sulit. Karena itulah kekristenan itu adalah agama kasih dalam arti yang sesungguhnya, karena itu dimulai oleh Yesus yang membawa berita kasih ini ke dunia. Teladan Yesus, by the way, Yesus tidak datang untuk membuat agama, menciptakan agama, enggak. Dia datang untuk memberikan kasih ini, teladan ini, pengampunan ini, mengajak manusia bertobat. Dia menciptakan, mengatakan kepada manusia itu hubungan melalui transformasi ini, relationship di dalam kekristenan itu sendiri. Teladan pengampunan yang Yesus tunjukkan ini telah menantang kita untuk melihat melampaui, kata kuncinya, melihat melampaui rasa sakit dan mempertimbangkan potensi ketidaktahuan atau kesalahpahaman dalam tindakan orang lain, sehingga dengan perspektif dan pola pandang baru, lensa yang baru, kita akan mampu melepaskan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Paradoks kekuasaan dan kerentanan. Ada paradox of power and vulnerability. Inilah anak Tuhan yang tampaknya tidak berdaya dan rentan. Terentang di kayu salib terpaku, tetapi mengucapkan kata-kata yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan terus bergema ribuan tahun kemudian, bahkan sampai detik ini saat kita mengutip ayat ini. Kalimat tunggal ini merangkum begitu banyak prinsip-prinsip inti tentang iman, kasih, dan pengampunan. Pernyataan Yesus ini adalah momen yang benar-benar mendalam dalam narasi tersebut. Kesimpulan saya, summary saya dari semua yang kita pelajari ini adalah seperti berikut. Memperoleh hati yang dipenuhi dengan pengampunan bukanlah tentang mengenakan baju besi yang berkilauan, tetapi lebih tentang memulai perjalanan batin, eksplorasi mendalam akan kelemahan kita sendiri dan pengalaman manusiawi bersama tentang ketidaksempurnaan kita selaku manusia. Ini adalah jalan yang tidak diaspal dengan emas, tetapi dengan pengertian, dengan empati, dan kemauan yang berani untuk melepaskan beban berat yang kita pikul. Marilah kepadaku, engkau sekalian yang memikul beban yang berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan Sang Juru Selamat. Bayangkan hati yang terbebani oleh kebencian dan kemarahan. Tadi saya katakan kita seperti tungku, kita seperti memegang bara api. Ya, kita seperti meminum racun, mengharapkan orang yang kita benci mati. Seperti itu. Setiap pelanggaran, besar atau kecil, menambah batu lain pada beban ini, membuatnya menjadi berat untuk dipikul, membatasi kemampuannya untuk merasakan sukacita dan kedamaian. Karena penuh dengan kebencian ini. Mengampuni adalah ibarat menyingkirkan batu-batu kemarahan, batu-batu kebencian, batu-batu sakit hati atau kepahitan, satu persatu secara aktif, berdasarkan kesadaran penuh, full of awareness, kita buang. Dan ini adalah sebuah proses yang tidak mudah dilakukan, dan untuk melakukan ini dibutuhkan usaha dengan komitmen yang tinggi. Saya menuliskan di dalam Instagram, aku bukan tong sampah. Silakan baca itu. Ini bukan tindakan sederhana dengan mengatakan, aku memaafkan kamu, dan secara ajaib kita langsung merasa lebih ringan pada detik itu. Bukan seperti itu. Pengampunan sejati adalah sebuah proses, kata kuncinya proses, yang seringkali berantakan dan tidak linear sifatnya. Dia melibatkan pertama mengakui rasa sakit itu, jangan kita deny, kita akui, ya sakit. Yang kedua kita memahami, berarti kita tidak harus menyetujui perbuatan orang itu. Yang ketiga, kita harus mampu setelah kita mengakui rasa sakit,
memahaminya, dan kita harus mampu mengolah emosi tersebut. Yang keempat, melepaskan keinginan untuk balas dendam. Dan yang kelima, menetapkan batasan. Dan yang terakhir, memberikan rasa kasih sayang, khususnya kepada diri sendiri. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Biarlah kami memiliki hati seperti Yesus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Rili dan segenap jemaat mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.